Halo, selamat datang di Dreamland. Saya akan memandu Anda ke sebuah film drama Amerika dari studio A24 peraih nominasi Oscar yang berjudul The Florida Project. Dibesut sutradara yang terkenal dengan gaya dokumenternya, Sean Baker, dan dimainkan oleh aktor kawakan, Willem Dafoe, The Florida Project menceritakan potret tentang prostitusi, kejahatan seksual, dan kemiskinan lewat kacamata anak-anak yang tinggal di sebuah motel di pinggiran Disney World. Jadi langsung kita saksikan The Florida Project. Segerombolan anak-anak penghuni motel murah bernama Magic Castle sedang bermain di sekitaran area itu yang memang dekat dengan Disney World. Mereka adalah Scooty, Dicky, dan satu-satunya perempuan di geng itu, Mooney. Dengan umur yang baru 6 tahun, sifat usil memang tak terhindarkan dari mereka. Bahkan kini mereka pergi ke Futureland, motel lain di sebelah motel mereka, lalu meludahi mobil milik Stancy, penghuni baru Futureland. Stancy marah, apalagi anak-anak ini tak mau meminta maaf dan justru mengatai Stancy dengan sebutan-sebutan yang rasis. Bahkan mereka terus meludah sampai mengenai cucu Stancy, Jancy. Mereka semua lari, kecuali Dicky yang langsung ketahuan ayahnya yang ternyata juga penghuni Futureland. Mooney dan Scooty pun bersembunyi di kamar motel Mooney. Stancy tetap mengejar mereka ke Magic Castle dan melaporkan kejadian itu kepada manajer motel, Bobby. Bobby langsung membawa Stancy menemui ibu Mooney, Haley, untuk menjelaskan apa yang sudah dilakukan anak-anak itu. Haley tetap membela Mooney, meskipun ia juga membawa Mooney untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan membersihkan mobil Stancy. Sementara anak-anak itu membersihkan mobil, Haley dan Stancy mulai akur. Mereka bahkan berbagi rokok dan berlahan akrab karena ternyata mereka sama-sama berstatus janda dan harus merawat anak-anak itu seorang diri. Jancy pun juga mulai akrab dengan Mooney dan Scooty dan bahkan mau membantu mereka membersihkan mobil neneknya. Setelah mereka selesai membersihkan mobil, perut mereka kini jadi lapar. Mooney dan Scooty lalu pergi mengambil makanan dari Ashley, ibu Scooty, sebagai imbalan kepada Haley karena mau merawat anaknya ketika Ashley pergi bekerja. Mereka pun makan dengan lahap di halaman motel sambil melihat helikopter Disney yang terbang landas. Itu ternyata adalah hari Sabtu. Setelah siang anak-anak bermain, kini giliran ibu mereka yang pergi bermalam minggu. Haley dan Ashley pergi bersenang-senang ke pusat hiburan kelas bawah di kota Florida. Mereka saling bercerita tentang apa yang mereka alami seminggu ke belakang. Momen itu juga Ashley manfaatkan untuk memberitahu kabar buruk kepada Haley yang diberhentikan dari pekerjaannya sebagai penari di bar tempat teman Ashley bekerja. Ashley kesal sekali dengan kabar pemecatan itu, apalagi itu jadi berdampak pada bantuan dana sosial yang tak bisa lagi ia dapatkan setelah menganggur tanpa pekerjaan. Kekesalan pun juga dirasakan oleh Mooney. Saat esoknya, ia dan Scooty dilarang ayah Dicky untuk bermain dengan Dicky selama 1 minggu. Tapi Mooney tak mau kesepian. Ia lalu mengajak Jancy menjadi anggota baru di gengnya. Mereka kemudian pergi bermain ke motel Mooney. Mooney memang jadi ketua di geng ini, dan ia adalah sumber utama kejahilan yang geng itu lakukan. Mooney bahkan mengajak gengnya untuk masuk ke ruangan listrik dan memadamkan listrik motel itu diam-diam. Itu membuat Bobby dikomplain seluruh penghuni motel. Bobby segera membereskan masalah itu, dan setelahnya, ia langsung memeriksa CCTV di sekitaran ruang listrik yang memperlihatkan pelaku pemadaman itu. Bobby langsung mendatangi kamar Haley dan meminta Haley untuk betul-betul mengawasi anak-anak itu. Bobby bahkan mengancam akan mengusir mereka karena anak-anak itu sudah terlalu sering membuat keonaran
Dan ditambah lagi, Hailey sendiri juga sering menunda membayar sewa motel. Namun di balik semua kenakalannya, Mooney sebetulnya hidup sebagai alat bagi Hailey untuk mencari simpati. Mooney sering sekali membawakan tas untuk para turis baru yang menginap di motel itu untuk mendapatkan upah dari turis yang kasihan kepadanya. Mooney juga sering sekali mendapatkan roti gratis dari mobil penderma makanan yang ia bisa makan bersama Hailey. Itu sangatlah berguna bagi kehidupan mereka yang semakin hari semakin miskin setelah Hailey kehilangan pekerjaan menarinya. Kini Mooney bahkan mau panas-panasan untuk membantu ibunya menjual parfum yang Hailey beli di toko grosir dan mereka jual lagi di hotel-hotel sekitaran Disneyland itu. Banyak turis menolak mereka, tapi banyak juga yang mau membeli parfum, apalagi karena Hailey membawa Mooney yang membuat banyak turis itu merasa kasihan kepadanya. Suatu hari, berita buruk pun harus diterima Mooney. Setelah sebelumnya ia tak bisa bermain bersama Dicky seminggu ke belakang, sekarang ia juga harus merelakan temannya itu untuk tidak akan pernah lagi bermain bersamanya. Ayah Dicky membawa Dicky berpindah tempat tinggal, dan kini mereka sibuk membagi-bagikan mainan yang Dicky punya sambil mengucapkan selamat tinggal kepada semua teman-teman Dicky. Dan setelah ditinggal Dicky, ia mulai mengajak anak-anak lain, penghuni motelnya, untuk mau bermain juga bersamanya. Mereka lalu didatangi seorang pria botak dengan gelagat yang sangat aneh, yang terus mengajak mereka mengobrol dan menepi. Untungnya Bobby mengawasi mereka, sehingga Bobby bisa menyelamatkan anak-anak itu dari pria yang ternyata adalah pedofilia, lalu mengusirnya pergi dari sana. Mooney tak tahu apa yang barusan dialaminya. Ia bahkan masih sangat santai dan kini lanjut bermain bersama Scooty dan Jency dengan berjalan jauh menuju sebuah villa yang terbengkalai. Mereka senang sekali, seolah mendapatkan tempat di mana mereka tak akan dilarang melakukan pengerusakan di rumah itu. Mereka memecahkan banyak kaca, membanting banyak benda, bahkan membakar bantal yang akhirnya membakar habis seisi rumah itu. Asap pun segera membumbung, membuat semua orang tahu tentang kebakaran itu. Ashley dan Hailey pun segera tahu apa yang dilakukan anak-anak mereka dari gelagat takut yang anak-anak itu keluarkan. Tapi mereka tetap menyembunyikan apa yang dilakukan putra-putrinya. Mereka tak mau ada masalah tambahan bagi kehidupan mereka yang sudah terlalu susah di motel murah itu. Tapi itu berefek kepada Ashley yang tak mau lagi menitipkan Scooty kepada Hailey setelah ia tahu Scooty ternyata terpengaruh oleh kenakalan Mooney. Ashley pun menghentikan pasokan makan siang itu bagi Mooney dan Hailey. Sayangnya, karena sifat temperamennya, Hailey menanggapi Ashley dengan sangat buruk. Ia langsung mendatangi restoran Ashley, memesan banyak sekali makanan agar Ashley kerepotan, lalu mengganggu karyawan dan pengunjung restoran lain agar merasa tak nyaman. Itu memang adalah efek panjang dari stres yang dialaminya belakangan ini. Apalagi mereka sudah dilarang untuk berjualan di banyak hotel. Bahkan beberapa di antaranya langsung menyita stok parfumnya tanpa memberikan ganti rugi. Hailey sampai harus menjual laptopnya untuk bisa bertahan hidup. Bahkan untuk tempat tinggal, ia dibantu Bobby yang memberikan kamar yang sedang kosong untuk bayaran setengah harga, dan membuatnya harus mau berpindah-pindah kamar saat ada penyewa lain datang. Hailey sudah kehabisan akal. Ia kini mulai mengambil fotonya menggunakan setelan yang hampir telanjang dan memasarkan jasa prostitusinya di media sosial. Setiap malam kini harus dihabiskan Mooney berendam di dalam kamar mandi yang dikunci ibunya dari luar. Sementara Hailey melayani penyewa jasanya di ranjang motelnya. Dalam sekejap uang kilat pun datang dan menyelamatkan perut mereka. Kini mereka tak perlu lagi berpindah-pindah kamar karena Hailey mampu membayar sewa 1 minggu penuh. Mereka bahkan bisa merayakan tahun baru dengan sangat meriah. Tapi itu perlahan mulai menimbulkan kecurigaan bagi Bobby
yang sering melihat pria asing keluar masuk motelnya. Apalagi setiap hari yang dilihat Bobby adalah Haley hanya berkeliaran sepanjang hari di sekitaran motel tanpa pernah terlihat bekerja. Bahkan suatu hari, datang seorang pria yang menuduh barangnya dicuri Haley saat sedang memakai jasanya. Itu membuat Bobby yakin dengan pengamatannya, dan hal itu direspon Bobby dengan membuat peraturan baru bahwa semua tamu penghuni motel harus melapor kepadanya jika ingin berkunjung. Dan tentu, itu menghalangi Haley untuk menjalankan bisnis prostitusinya. Semua tetangga motel itu pun sebenarnya juga tahu tentang bisnis yang dijalankan Haley dari kamar motelnya. Haley lalu menuduh Ashley yang menyebarkan berita itu karena tidak terima pada sikap kasarnya tempo hari. Tapi Ashley menunjukkan bahwa foto telanjang Haley yang tersebar di internet lah penyebab sebenarnya mengapa semua tetangga memandangnya sinis. Penjelasan itu justru membuat Haley marah dan langsung memukuli Ashley hingga babak belur. Ashley tak tinggal diam atas apa yang dialaminya. Ia memanggil polisi dan melaporkan kejadian semalam. Sayangnya tak hanya polisi yang memproses berita itu. Datang pula Komnas Anak yang mencemaskan Muni karena Haley dianggap sebagai orang tua yang kasar, sehingga tidak layak merawat anak-anak. Muni pun diajak bicara oleh pihak Komnas Anak, dan terbukalah fakta bahwa Muni seharusnya sudah mulai bersekolah setahun yang lalu. Namun Haley tak pernah memberinya akses untuk bisa pergi ke sekolah. Itu membuat mereka kini dalam pengawasan. Mereka diminta segera mengosongkan kamar motelnya, dan esok hari, mereka akan pergi ke penginapan lain yang diawasi Komnas Anak. Dan ini jadi momen terakhir Muni bisa bermain bersama Jensi, sahabat terakhir yang dimilikinya. Itu juga jadi momen terakhir Muni bisa menikmati hidup nyaman bersama Haley. Mereka pun merayakan hari terakhir mereka di motel itu dengan pergi ke restoran mewah dan makan apapun yang diinginkan Muni dengan pura-pura menjadi pengunjung hotel. Namun itu tak lama, karena kini mereka harus kembali ke motel karena pihak polisi dan Komnas Anak sudah menunggu mereka. Mereka datang kembali bukan untuk menjemput keduanya berpindah penginapan. Mereka datang sebab mereka kini tahu semua bukti tentang bisnis prostitusi Haley. Dan dengan kelengkapan berita itu, mereka jelas harus memisahkan Muni selamanya dari Haley yang dianggap tak layak merawatnya. Muni yang masih kecil pun perlahan memproses apa yang sebenarnya terjadi kepada dirinya dan ibunya. Dan lewat bentakan polisi kepada ibunya lah, serta cara Komnas yang kini menggiring dirinya menjauh dari ibunya, Muni tahu kedatangan orang-orang itu berarti perpisahan. Muni marah. Ia perlahan tahu bahwa ibunya akan dipenjara, sedangkan dirinya akan tinggal dengan keluarga asuh baru. Itu reaksi yang sama yang diberikan Haley kepada petugas yang menginterogasinya. Mereka berdua jelas tak siap dengan perpisahan. Tapi sedari awal, apa yang terjadi pada mereka memang tak kuasa dihentikan keduanya. Dan mereka hanya bisa menangis dan berteriak marah atas nasib pedih yang mereka jalani. Dan disinilah The Florida Project tamat. Cukup sekian pembahasan film kita kali ini. Terima kasih atas atensinya. Tetap waras dan terengginas. Selalu berbahagia ya. Bareng